Tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan menjadi garda terdepan dalam perang melawan pandemi. Mereka berisiko tinggi tertular dan tidak sedikit yang kehilangan jiwa raganya demi tugas kemanusiaan. Risiko ini pula yang ditanggung oleh perawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta, Lisa Putri Noviana. Lisa menjadi nakes Rumah Sakit Wisma Atlet pertama yang meninggal dunia akibat COVID-19. Kamis lalu ia mendapatkan penghormatan terakhir dari ratusan koleganya di Wisma Atlet. Lisa meninggal pada usia 33 tahun, meninggalkan suami dan 3 orang anak. Jenazah yang dimakamkan di kampung halamannya di Cilacap, Jawa Tengah. Resiko tertular COVID-19 seperti yang dialami Lisa nyata dan masif menimpa tenaga kesehatan di daerah. Yang terbaru sebanyak 36 tenaga kesehatan di Kabupaten Pandeglang, Banten terkonfirmasi positif COVID-19 akibat pasien yang mereka tangani tidak jujur saat diperiksa. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tercatat ada 90 tenaga kesehatan terpapar COVID. Para nakes yang terpapar berasal dari 4 RSUD dan 100 puskesmas di wilayah Kabupaten Bogor. Lapor COVID-19 mencatat jumlah tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID-19 sejak Maret 2020 hingga Juni 2021 mencapai rinciannya dokter sebanyak 374 orang, perawat 311 orang, bidan 155 orang, disusul beragam tenaga penunjang kesehatan lainnya. Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Adib Humaydi mengatakan sejak Februari hingga 1 Juni 2021, terdapat 61 dokter meninggal karena COVID-19. Dari jumlah korban ini, 10 orang diantaranya memperoleh vaksin lengkap, 4 orang baru mendapatkan suntikan pertama, 29 orang belum divaksin dan sisanya masih dalam proses konfirmasi. Selain resiko tertular virus, para nakes masih harus menghadapi resiko lain. Seorang tenaga kesehatan di Puskesmas Pamengpek, Kabupaten Garut, Jawa Barat, menjadi korban pemukulan oleh keluarga pasien. Pemukulan diduga terjadi karena pemakaian alat pelindung diri oleh sang nakes dianggap pelaku menakuti pasien. Polres Garut telah memeriksa bukti rekaman CCTV maupun korban dan pelaku. Namun ada ketersinggungan dari pihak keluarga karena menggunakan pakaian APD yang dikesankan menakutkan, ya, sehingga kemudian terjadilah insiden pemukulan. Kami menginstruksikan kepada perawat yang bersangkutan untuk dilakukan visum dan melapor pada pihak berwajib agar kasus insiden pemukulan bisa diusut tuntas. Lain lagi kejadian di RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Seorang pasien COVID-19 mengamuk karena tidak mendapatkan kamar untuk menjalani isolasi di rumah sakit tersebut. Salah satu petugas keamanan yang membantu mengatasi pasien yang mengamuk dan kebetulan tidak mengenakan APD lengkap, belakangan dinyatakan positif COVID-19. Di tengah lonjakan kasus COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan, tenaga pemulasaran jenazah pasien COVID-19 juga ikut menanggung beban yang berat. Banyaknya jenazah yang harus dikebumikan membuat mereka kewalahan. Petugas pemulasaran dari tim khusus Samapta Polda Metro Jaya, Satpol PP, dan pemadam kebakaran yang tengah menangani jenazah pasien COVID-19 di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat Kamis malam, tampak beristirahat sejenak dengan merebahkan diri karena kecapean. Seharian mereka memulasarkan belasan jenazah dalam waktu yang hampir tiada henti dalam kondisi persediaan APD dan vitamin yang menipis. Bukan melonjak lagi nih, meroket. Iya. Nah, Bang, perharinya berapa, Bang? Kemarin 14, hari ini 10, dan ini hari ini 10, besok pagi udah ada yang menunggu 4 lagi. Kendaraan bukan ambulan, terus suplai kayak vitamin kurang, terus di APD perlengkapan segalanya kurang. Bang, ada himbauan, Bang, untuk masyarakat, Bang? Ya, untuk masyarakat terutama yang di daerah Jakarta dan sekitarnya, jaga tetap protokol kesehatan. Sebagai garda terdepan pandemi, para tenaga kesehatan dan tenaga penunjang lainnya harus mendapat perlindungan terbaik, baik perlindungan diri dari virus maupun dari ancaman non-infeksi. Menjadi tugas masyarakat luas pula menjaga diri dengan patuh protokol kesehatan dan menerapkan prinsip 6M guna mengurangi beban berat para pahlawan pandemi. Tim Liputan Kompas TV.
Saudara, tenaga kesehatan dan penunjang medis menanggung risiko paling besar di tengah lonjakan kasus COVID-19 belakangan ini. Jumlah korban dari kalangan medik meningkat, begitu pula risiko dari ancaman non-medik lainnya. Dan untuk membahas hal ini, pagi hari ini sudah bergabung secara daring ada Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI, ada Ibu Lia Partakusuma. Selamat pagi, Ibu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI, Pak Harif Fadilah. Pak Harif, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat ya Pak? Ya, terima kasih. Selamat pagi Bu Lia. Baik. Dan nanti juga akan bergabung bersama dengan kami ada anggota tim khusus pemulasaran jenazah Ditsamapta Polda Metro Jaya, Bribda Andika Sandi, tapi nanti akan bergabung ya karena masih dalam proses saat ini. Saya ingin ke Ibu Lia terlebih dahulu. Bu Lia, mungkin boleh diberikan gambaran kepada kami kondisi daripada rumah sakit, utamanya adalah yang menangani pasien COVID-19 yang menjadi rujukan begitu. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin pagi ini saya menghususkan ya atas nama PERSI, kami mohon maaf kepada seluruh pasien dan masyarakat yang saat ini mungkin masih banyak yang menunggu antrian untuk masuk ke rumah sakit. Rata-rata rumah sakit yang penuh bisa sampai 25 sampai dengan 100 orang yang sekarang ini sedang antri dalam seleksi untuk bisa masuk ke rumah sakit atau tidak. Suasana ini memang kurang nyaman, tetapi inilah yang terjadi khususnya di Pulau Jawa. Kami dari rumah sakit sudah mengusahakan atau sedang mengusahakan pertambahan tempat tidur, tetapi juga membutuhkan waktu. Dan SDM, sebagian rumah sakit memang banyak yang terkontaminasi atau terinfeksi virus ini, sehingga mungkin laju atau kecepatan kami untuk seleksi ini agak berkurang. Tapi kami mohon maaf sekali lagi bahwa inilah kondisi yang harus kita hadapi. Oke, ini terjadi di seluruh wilayah Pulau Jawa atau juga di luar Pulau Jawa, Pak, Bu? Hampir di seluruh Pulau Jawa. Di luar Jawa ada beberapa, tetapi yang paling banyak adalah di Pulau Jawa. Karena bor rata-rata sudah lebih dari 80%. Oke, ini dari sisi ketersediaan ruang perawatan bagi pasien COVID-19. Dari tenaga kesehatannya bagaimana, Ibu? Termasuk dokter dan lain sebagainya, perawat? Ya, karena tenaga kesehatan ini merupakan bagian dari masyarakat juga. Artinya berapa besar persentasi masyarakat Indonesia yang terinfeksi COVID juga imbasnya adalah kepada tenaga kesehatan. Apalagi kalau kita tahu bahwa tenaga kesehatan ini mengalami hal-hal atau hari-hari yang cukup berat, di mana mereka harus tetap bisa melayani masyarakat dengan baik, sementara pasien bludak dan juga tentu bukan hanya tekanan dari segi fisik, tapi juga dari segi mental, karena bagaimana caranya tuntutan ini agar mereka bisa cepat memilah pasien, mengobati pasien, dan menghadapi pasien dengan berbagai keluhan pasien itu sendiri. Masih kita kekurangan ya Bu, tenaga kesehatan ini? Ya pasti jumlahnya juga akan kekurangan. Karena apa? Karena begitu kita merubah tempat tidur menjadi tempat isolasi, jumlah tenaga yang dibutuhkan pun tentu akan lebih banyak. Pasien yang diisolasi itu, perawat dan dokternya khusus. Sehingga mereka akan lebih dibutuhkan dalam kuantitatif yang lebih banyak. Sekarang kita sedang menunggu. Sementara kita kekurangan karena banyak yang terpapar, kita juga sedang menunggu tenaga-tenaga baru yang bisa membantu kami di rumah sakit. Bu, terkait dengan tenaga kesehatan, proteksi terhadap mereka bagaimana? Kalau kita lihat kan belakangan ini ada banyak kejadian-kejadian yang kemudian tidak mengenakan begitu. Bagaimana proteksi kepada para tenaga kesehatan, Bu? Tidak jelas suaranya. Baik, Bu Lia, kalau kita lihat kan belakangan ini banyak kejadian-kejadian yang kemudian membuat para tenaga kesehatan ataupun tenaga penunjang lainnya ini menjadi korban begitu. Misalnya saja contohnya di RSUD Pasar Minggu yang mengamuk dan kemudian akhirnya menjadi korban tertular COVID-19. Bagaimana proteksi terhadap tenaga kesehatan sekarang ini? Ya, terus terang kami dari PERSI sangat tidak setuju atau sangat menyayangkan atas kejadian kekerasan pada tenaga kesehatan. Kami betul-betul mohon kepada masyarakat, mari kita sama-sama menaruh empati. Kami bekerja dengan segala kesulitan kami paham bahwa masyarakat itu juga sedang dalam kondisi tidak baik, tetapi mari kita saling memahami. Sebab bila masyarakat panik atau justru mengganggu pekerjaan tenaga kesehatan, dampaknya akan dirasakan bagi banyak orang.
Iya. Gitu. Jadi mari kita bersabar karena semua proses itu ada pedomannya. Tidak sewenang-wenang kita membuat aturan tanpa dasar. Jadi sekali lagi kami ingin membantu masyarakat. Tolong berikan kepercayaan pada kami bahwa kami akan memperlakukan pasien sebaik-baiknya. Ya, jadi jangan ada kekerasan untuk nakes. Kasihan mereka sudah bekerja keras tanpa memikirkan diri sendiri maupun keluarga. Tapi kalau sudah ada ketidakpercayaan dari masyarakat, apalagi sampai melakukan kekerasan, baik fisik maupun mental, itu adalah kami sangat menolak dan kami sangat anti untuk kekerasan terhadap nakes. Baik, nanti lebih jauh kita bicara soal proteksi kepada mereka ya Bu. Saya ingin menyapa dahulu ada Pak Bribda Andika Sandi, anggota tim khusus pemulasaran jenazah Dit Samapta Polda Metro Jaya. Selamat pagi Pak Andika. Pak Andika, selamat pagi. Kita masih coba terhubung dengan Pak Andika lewat audio. Pak Andika, selamat pagi. Baik, Pak Andika sepertinya masih belum mendengarkan suara saya. Saya ingin terlebih dahulu ke Pak Harif dulu. Pak Harif, informasi yang Anda dapatkan kondisi daripada para perawat seperti apa saat ini, Pak? Terima kasih Mbak Nilu. Khususnya pada minggu-minggu ini saya kira kondisi teman-teman kami yang di lapangan terutama pada fasilitas pelayanan kesehatan yang seperti yang disampaikan Dr. Lia tadi, di mana sudah antri di UGD, bahkan UGD jadi ruang rawat dan lain sebagainya. Sedikit banyak mereka sebelum mendapatkan bantuan tenaga itu mengalami satu tambahan beban kerja yang cukup lumayan begitu. Dan itu yang kita maksudkan dengan beban fisik ya. Nah, tetapi beban mental juga tidak kalah penting karena kami sendiri merasa empati melihat pasien-pasien yang begitu antri, begitu menunggu kepastian masuk dirawat, itu juga sebenarnya nggak tega gitu sama kita, tapi apa boleh buat karena memang kondisinya demikian. Itu menambah beban juga secara mental buat kita. Jadi pada intinya bahwa kita dalam minggu-minggu ini mempunyai satu kondisi yang cukup berat lah. Kalau mau dikatakan ke arah kritis bisa juga ini, Mbak Nilu. Ya. Ada datakah yang Anda miliki misalnya ada berapa banyak kebutuhan akan perawat saat ini? Karena kita tahu banyak yang terinfeksi COVID-19. Iya. Karena juga kami memang koordinasi dengan Badan PPSDM Kementerian Kesehatan soal relawan ini. Beberapa data yang masuk dari provinsi yang kebutuhannya misalnya DKI itu sebanyak 923 orang perawat untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit daerah. Ditambah lagi untuk rumah sakit rujukan seperti Wisma Atlet dan lain sebagainya hampir mencapai 1.300-an. Yang dibutuhkan yang dibutuhkan tambahannya. Kemudian teridentifikasi juga di beberapa provinsi Jabar, Jateng, Jatim itu hampir sekitar 2.000-an. Ya, jadi itu dalam kondisi hari ini memang dalam proses memulai rekrutmen untuk penambahan itu. Jadi saat ini ada proses rekrutmen ya Pak ya? Iya, tapi sebelum rekrutmen kan tenaga kita pas-pasan bahkan kekurangan seperti ini. Gitu, Mbak. Baik. Dari Pak Harif kita coba lagi untuk berbincang dengan Pak Andika. Masih belum bisa ternyata dengan Pak Andika. Nah, Pak Harif kemudian begini. Mereka ini kan tidak hanya mendapatkan secara mental sudah pasti ya berhadapan langsung menjadi garda terdepan begitu menghadapi pasien COVID-19, tapi juga secara fisik tentunya dengan beban pekerjaan yang luar biasa begitu. Apa proteksi yang dibutuhkan ataupun yang saat ini dimiliki atau didapatkan oleh para perawat-perawat ini, Pak? Ya, kita istilahkan seharusnya tenaga kesehatan itu mendapatkan double protection. Proteksi secara fisik maupun secara mental. Ya. Seperti apa kira-kira yang dibutuhkan? Mental itu ya harus dijamin misalnya keamanannya, keselamatannya dalam melaksanakan tugas, kondisi kerjanya, sarana dan prasarana,
yang terkait dengan kelancaran tugas, keamanan tugas, itu saya kira menjadi sebuah kebutuhan. Nah, sementara proteksi secara fisik, yang non fisik tadi juga termasuklah insentif ya, yang saat ini juga banyak terlambat, khususnya di rumah sakit daerah ya, di puskesmas dan lain sebagainya, itu sejak Januari mereka belum mendapatkan. Ada berapa banyak Pak? Ada datanya berapa banyak teman-teman yang belum mendapatkan insentif? Kami sedang kumpulkan, tetapi sudah mulai masuk. Ada rumah sakit, ada puskesmas ya, yang belum mendapatkan sejak Januari ya, karena proses pencairan anggaran barangkali saya tidak tahu seperti apa. Dan faktanya memang Menteri Keuangan mengatakan penyerapan insentif nakes di daerah baru sekitar 5,7%. Padahal uangnya ada gitu. Ini persoalannya ada di mana? Mungkin teman-teman Kompas bisa menelusuri ini di mana. Nah, kemudian proteksi secara fisik, tentu saja ini adalah bagaimana jaminan misalnya alat pelindung diri, kemudian tambahan suplemen ya, kemudian pengaturan jam kerja ya. Saya kira ini menjadi sebuah kebutuhan yang utama yang kita sebut dengan double jaminan protection. Fisik, apakah memang mereka kekurangan ataukah mereka tidak mendapatkan perhatian penuh terkait dengan jaminan fisik? Kita akan lanjutkan usai jeda perbincangan ini, termasuk juga nanti akan berbincang dengan Bribda Andika Sandi, anggota tim khusus pemulasaran jenazah Ditsamapta Polda Metro Jaya. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah di Sapa Indonesia Akhir Pekan.